Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Wonten ngarsanipun jamaah maghrib ingkang mugi tansah pikantuk rahmatipun Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus imam masjid ingkang mugi tansah pikantuk ridhanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Langkung rumiyin monggo kita tansah ngunjukaken raos syukur wonten ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala ingkang tasih maringi nikmat dumateng kita sedaya, sehingga sekedhik sing nikmatipun Allah subhanahu wa ta'ala kita dipun kampilaken nindakaken pangibadahan inggih menika salat maghrib. Kita tansah nyuwun dumateng Allah subhanahu wa ta'ala, mugi Allah subhanahu wa ta'ala tansah nampi dumateng amal kita sedaya. Shalawat sarta salam kunjuk katur wonten uswah hasanah suri toladan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah dumateng keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in lan sedaya umatipun ingkang tansah cecepengan dumateng sunnahipun. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutaken menapa ingkang kita waos magayutan asrun mujibatun lin najah. Nggih menika magayutan dalan-dalan keselamatan, 10 jalan keselamatan ingkang kala kepengker kita waos magayutan hifdzul lisan. Inggih menika magayutan pentingipun kita menika njaga lisan. Amargi kanthi lisan menika tiyang badhe pikantuk kenikmatan saking Allah subhanahu wa ta'ala, lan amargi lisan menika tiyang menika badhe pikantuk azabipun Allah subhanahu wa ta'ala. Wonten dalu menika kita lajengaken inggih menika dalan keselamatan inggih menika tudzakirul hisabi wal wuqufi baina yadayillah. Inggih menika tansah emut magayutan dinten penghisapan lan nalikanipun kita menika jumeneng wonten ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama mengendikaken wa min asbabin najati tadzakkur dzalika yaumal azim. Mongko satemene sing dadekake wong kuwi slamet, dalane slamet yaiku tansah emut
dumateng dinten ingkang agung inggih menika dina kiamat. Hari kiamat yang nanti kita akan menghadap Allah itu nafsi, ndak rombongan ndak, ya. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati fardan. Pada hari kiamat kelak setiap manusia akan datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Bahkan tidak cuma ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika masih ada dalam kandungan seorang ibu, itu pun juga dalam kondisi sendiri. Lahir sendiri, ya. Masuk kubur sendiri. Bahkan lewat surat pun sendiri, ya. Tidak ada yang gendong, tidak ada yang nyangklek gitu ya. Sendiri-sendiri untuk apa? Mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat di dunia ini. Maka penulis itu mengatakan, di antara yang bisa menyelamatkan manusia itulah mereka senantiasa mengingat hari yang sangat agung di mana semua makhluk dikumpulkan. Alladzi yuqifu fihi al-khalaiqu baina yadi rabbil alamin. Yang mereka akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan semuanya di padang mahsyar. Dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, hari kiamat, dikumpulkan jadi satu, dibangunkan dalam kondisi tidak berpakaian, tidak beralas kaki, di bawah terik matahari matahari diturunkan, begitu panasnya. Maka ketika seseorang senantiasa mengingat hari ketika nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, tentunya mereka akan senantiasa di dunia ini berhati-hati, ya. Sehingga tidak disibukkan dengan dunia. Yang Allah itu kalau mensifati dunia, i'lamu annamal hayatud dunya laibun walahun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu cuman sendaguro, cuman bersenang-senang, cuman permainan bagi diri orang kafir. Ya. Maka sampai sering ada orang melakukan dunia itu panggung sandiwara. Ya. Memang panggung sandiwara. Ya. Kadangkala mereka dengan mengejar dunia itu kadangkala, ya, dengan dia berbuat zalim, padahal itu cuma sementara. Ya. Maka dikatakan fal mu'min idza tadzakkara dzalikal yauma wa ahwalahu wa syada'idahu arasa dzalik indahu khaufan wa isti'dadan li akhiratihi. Maka apabila seorang mukmin, ya, seorang mukmin itu mereka senantiasa mengingat, tazakkar, mengingat tentang hari yang begitu menakutkan, hari yang begitu mengerikan, kesulitannya, ya. Maka di situ dengan senantiasa mengingat hari perjumpaan kita dengan Allah, mengingat hari nanti bagaimana dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi panas yang begitu membara, ya. Maka tentunya ini akan melahirkan khaufan wasti'dadan li akhiratihi. Jadi kalau orang itu ingat akan pertemuan dengan Allah, ya,
akan senantiasa ingat bagaimana nanti ketika berhadapan dengan mungkar nakir, berhadapan dengan Allah untuk bertanggungjawabkan semuanya, maka tentunya akan ada rasa khauf, ada rasa takut, dan dengan itulah mereka senantiasa mencari bekal, ya, mencari banyak perbekalan karena tahu dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ tentunya dia akan senantiasa melakukan persiapan untuk apa? Untuk kehidupan setelah kematiannya. Ya. Wattakhadha al-asbab allati takunu, bahwa kalau orang itu senantiasa mengingat hal-hal seperti itu, maka tentunya dia akan senantiasa berhati-hati mengambil satu sebab, ya. Untuk apa? Supaya dia senantiasa diberikan keberuntungan, diberikan keselamatan. Akan tetapi kadangkala, ya, godaan di dunia itu sangat besar, ya. Godaan dunia sangat besar, ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala bahkan sebagaimana ayat tadi, laibun walahun, diulang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 3 kali. Bahkan di ayat lain dikatakan bahwa namanya dunia itu mata'ul ghurur, ya. Itu kesenangan yang menipu. Maka kalau kita baca surat apa itu? Surat At-Takatsur, ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, alhaakumut takatsur, yang mereka lalai ghaflah karena apa? Berbangga-bangga. Ya. Karena kalau sudah dunia itu, ya, dengan dunia itu, masya Allah, ya, orang kalau sudah kemantil-mantil dengan dunia itu, ya, maka sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya Tsauban itu, ya, ketika nanti akan ada satu zaman umat Islam itu jadi rebutan, ya, ibarat makanan yang ada di atas qas'ah, di atas nampan, jadi rebutan, ya. Maka ketika itu Tsauban bertanya, wa min qillatin nahnu yauma idzin, ya Rasulullah, apakah jumlah itu, umat itu kok sampai bisa dikeroyok? Itu apakah jumlah umat itu sedikit, ya? Karena sudah menjadi satu, ya, yang namanya orang dikeroyok itu sedikit atau banyak? Ya, tentunya mesti sedikit, ya. Kok itu kok bisa dikeroyok oleh orang-orang kafir itu bagaimana, ya Rasul? Apakah memang jumlah kita sedikit? Rasul mengatakan bal antum yauma idzin katsir. Bahkan ketika itu jumlah kalian adalah mayoritas. Tapi mayoritasnya kamu itu ghusaun ka ghusaisil. Mayoritasnya kalian ketika itu ibarat buih banjir, ibarat umpluk. Umpluk itu walaupun apa itu banyak itu, ya, umpluk yang begitu banyak, nah kira-kira wadah ember itu penuh enggak embernya? Ya. Umpluk itu enggak ada apa-apanya, koyone gede banget ini, deh. Ya. Yang paling parah umat Islam ketika itu, ya, Allah Subhanahu wa taala sudah mencabut rasa takutnya orang-orang kafir, ya, dan tidak ada nilainya. Umat Islam sudah tidak punya izah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menancapkan pada dada dan kaum muslimin penyakit wahan. Hubbud dunya wa karihatul maut. Kemantil-mantil dengan dunia. Kalau saya kemantil-mantil itu efek sampingnya senantiasa apa? Wa karihatul maut. Maka di At-Takatsur Allah ingatkan, ya, kamu berlomba-lomba, ya, berbangga-bangga dengan hartanya, berbangga-bangga dengan junubnya, dengan tentaranya, dengan pembantunya, hatta sampai kamu masuk ke liang kubur.
hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Jangan begitu. Kamu nanti akan tahu akibatnya sampai Allah ulang itu. Ya. Ya. Maka di sini saya itu mengatakan perlunya untuk senantiasa kita mengingat akhirat. Perlunya kita untuk senantiasa mengingat bagaimana nanti kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu furoda sendiri. Ya. Maka tentunya ketika kita mengetahui hal itu, ya, maka tentunya kita akan berhati-hati dalam kita hidup. Ya. Kita akan senantiasa hati-hati, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kepada kita, mengingatkan akan bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala yang begitu syadid, begitu keras. Akan tapi kadang-kala memang kita sering lupa, sering ghaflah, ya. Karena apa? Penggodanya itu setan dari jenis manusia dan setan dari jenis jin. Menggodanya itu telaten, ya. Setan itu nak goda telaten istiqomah. Tidak kena sekarang besok, tidak kena besoknya itu telaten, ya. Dan kemarin sudah kita sampaikan, ya, bahwa nanti setan pun akan mengatakan bahwa saya tidak berkuasa untuk menyesatkan kalian, tapi saya hanya ngajak kepada kalian, ya. Setan itu tidak mampu, setan itu, ya. Menggelincirkan manusia itu tidak mampu, tapi setan itu hanya ajak, ya. Kok sing dijak gelem fala talumuni, jangan nyalahkan saya. Walumu anfusakum, tapi salahkan diri kamu sendiri, ya. Maka mu'alif mengatakan famana alima annahu sayakifu baina yadillahi wa anna allaha sa'ilu an a'malihi. Kata beliau, ya, siapa yang meyakini, siapa saja, ya, yang dia meyakini, yang dia mengetahui bahwa dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sa'iluhu an a'malihi. Jadi siapa yang dia yakin akan berhadapan dengan Allah, yang Allah akan bertanya tentang amal-amalannya, fayambaghi lahul isti'dadu lidzalikal yaum, maka sudah selayaknya untuk mempersiapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mesti sudah persiapan, ya. Kalau orang itu sudah meyakini, ya, dan dia yakin nantinya akan berhadapan dengan malaikat maut, berhadapan dengan mungkar nakir, akan lewat sirat, dan akan berhadapan dengan Allah untuk dipersidangkan amalannya di dunia, maka tentunya mereka akan bersiap-siap dari sekarang, tidak menunggu nanti. Karena yang namanya maut, yang namanya ajal, yang namanya kematian itu tidak nunggu tua, itu, ya. Yang namanya mati itu bukan karena sakit, ya. Ada orang sakit, orang mati-mati, ya ono, kan ada itu, ya. Masa wis direwangin dongo ya tetep ora mati kan gitu. Tapi ada orang yang sehat tanpa sebab mati. Bahkan kadang-kala seorang pemuda yang merasa dirinya masih sehat, barusan dia berolahraga, ternyata kain kafannya sudah disiapkan di depan pintu rumahnya. Nah itu kita tidak tahu, ya.
Maka tentunya ketika kita memahami itu, kita mengerti akan hal itu, maka tentunya kita akan berhati-hati. Karena semuanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditanyakan. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya tentang umur kita, tentang harta kita. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di akhir surat At-Takatsur dijelaskan, la tus'alunna yauma idzin anin na'im. Seluruhnya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara itu dijelaskan Ibnu Katsir, ya, beliau membawakan satu hadis ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan sahabatnya yaitu Umar dan Abu Bakar pada malam-malam ketemu. Nek bahasanya itu ya Abu Bakar ya Umar, kok tumben bengi-bengi metu. Maka Abu Bakar mengatakan tidak ada yang mengeluarkan aku pada malam ini kecuali lapar. Nah, ternyata juga Rasul juga mengatakan seperti itu. Wallahi demi Allah yang dia Muhammad ada di tangannya, aku pun juga keluar ini karena lapar. Itu manusia terbaik, ya. Itu pernah satu ketika itu keluar, ya, malam-malam, ya. Itu bertemunya ketika-tikanya dalam kondisi lapar, ya. Tapi tidak ngangkring ya tidak, ya. Ya, maka ketika itu Rasul mengajak datang kepada orang Ansar, ya. Orang Ansar begitu melihat ada Rasulullah datang, orang-orang terbaik datang, langsung bergembira, alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Langsung dia mempersiapkan, ya. Dia menyiapkan makan kurmanya, ya. Setelah itu dia keluar, dia menyembelih binatang, ya, terus disuguhkan, ya. Setelah semuanya makan dan selesai, maka Rasul katakan, wahai Abu Bakar dan Umar, wallahi demi Allah, apa yang kalian kerjakan, apa yang terjadi hari ini, yang engkau keluar dalam kondisi lapar dan engkau pulang dalam kondisi kenyang, semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kala, ya, ada seorang ulama itu hati-hati, ya. Dia ketika suruh pakai pakaian itu punya pakaian banyak tidak mau. Ini satu saja mau ditanya, bagaimana kalau pakainya satu almari? Semuanya akan ditanya. Summa la tus'alunna yauma idzin anin na'im. Akan ditanyakan, ya. Maka ketika seorang itu meyakini dan dia mengetahui semuanya perbuatannya, dia tentunya akan senantiasa bersiap diri mencari banyak bekal, ya. Seorang ulama Ibrahim bin Adham, ya, itu suatu ketika, ya, dia itu berkata, ulkur ma anta sa'irun ilai haqqan dzikri wa tafakkar fi ma madha min umrik hal tasiku bihi wa tarjun najata min azab rabbik. Ibrahim bin Adham pernah berkata, ingatlah ujung akhirmu, ingatlah dari dirimu dengan sebenar-benar mengingat, lalu renungkan dan fikirkan apa yang telah berlalu dari umur kamu. Apa yang sudah kalian perbuat hari-hari kemarin, ya. Tentunya senantiasa kita harus merenung apakah hari-hari yang sudah kita tinggalkan itu ada manfaatnya nanti untuk membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau bahkan akan jelomprongake. Maka perlunya kita untuk merenunginya.
memikirkan umur yang sudah senantiasa berjalan ini bermanfaat atau bahkan nanti akan menjadi pemberat mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya kita akan senantiasa melihat ya, bagaimana kita senantiasa setiap harinya ya. Padahal sekarang itu seakan-akan hari itu cepat atau lambat. Seakan-akan perebutan waktu sangat cepat ya. Kok ini kayak wingi, kok wis dina Selasa maneh. Kaya Jumat ke kayak wingi kok wis Jumat maneh. Ibnu Mas'ud itu menangis ketika beliau melihat matahari terbenam. Beliau menangis. Itu artinya bahwa ya, apakah perjalanan waktu, bergesernya waktu dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, itu menjadikan kita bertambah keimanan kita kepada Allah, atau bahkan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kita itu hanya monoton. Maka ketika kita akan merenungi bagaimana keimanan kita, maka tentunya kita senantiasa mengingat hari di mana kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk senantiasa kita mengingat bagaimana keimanan kita, maka senantiasa kita renungi satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal itu sendiri. Ketika Allah mensifati orang mukmin, innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya hanya saja yang dikatakan orang mukmin itu adalah bila dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, wajilat qulubuhum, hatinya gemetar sehingga muncul rasa khauf. Dan ketika mendengar ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dibacakan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, zadathum imanan, iman mereka bertambah dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal tentunya tawakal yang benar ya. Tapi kadang-kala kan kita kadang-kala kita membaca Quran ya, kadang-kala tidak menambah keimanan kita. Karena apa? Hanya sebatas kita baca. Seorang sahabat ya, yang hanya dia memikirkan satu ayat bisa menangis, memikirkan bahwa setiap manusia pasti akan melewati yang namanya sirat, maka dia menangis. Ditanyakan, kenapa engkau menangis? Saya memikirkan satu ayat ini yang saya tidak tahu apakah saya selamat atau tidak ya. Maka itulah diantara ciri para sahabat. Cirinya para sahabat itu adalah walladzina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Itu orang-orang yang telah dia berbuat kebaikan, telah menginfakkan hartanya, telah berbuat amalnya, tapi berbarengan dengan itu hatinya itu khawatir. Maka Aisyah istri Rasulullah SAW bertanya berkaitan dengan ayat tadi, tentang makna ayat tadi yang dikatakan orang yang takut itu. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ahumul ladzina yasrabunal khamra
wa yusrikun. Ya Rasulullah, apakah orang yang takut itu adalah mereka orang-orang peminum khamr, orang-orang yang mengambil atau pencuri? Qala, maka Rasul mengatakan, la ya binta Siddiq, bukan itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Walakinnahum, akan tapi yang dimaksud Allah itu adalah alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Akan tetapi yang dimaksud adalah orang-orang yang mereka telah berpuasa. Mereka berpuasa, mereka juga salat, mereka juga bersedekah. Wahum, akan tetapi mereka itu yakhafuna, ada rasa khawatir, ada rasa takut, ala yuqbala minhum, ke amalnya tidak ditompo. Itu para sahabat yang tentunya kita tahu mereka senantiasa berbuat amal hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka itu khawatir jangan-jangan tidak diterima, ya. Kalau kita kan kadang-kadang kan sudah pede, kalau sudah ngamal terus kita pede banget, wah istitompo ya. Maka satu renungan, satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang perlu senantiasa kita renungkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang mengaku dirinya punya iman, yang mereka mengatakan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada kitabnya. Allah katakan, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau rusak, jangan kau hancurkan amalan-amalan yang sudah kalian kerjakan bil manni wal adha. Itu dengan mengungkit-ungkit, dengan menyebut-nyebut, menyakiti orang yang dibantu. Ya. Ini ayat mengingatkan kepada kita, ya, mengingatkan bagaimana untuk kita senantiasa berhati-hati dalam berbuat amal. Padahal seperti itu kadang-kala kan mudah sekali itu. Ya. Kadang-kala kita secara tidak sengaja, suatu ketika di situ ada pembangunan masjid, ya, kita nyumbang pintu itu. Awal-awal tidak apa-apa, itu setan tuh telaten, jangan sekarang lah, nantilah. Setelah pintu terpasang, ya, kadang-kala setan tuh godanya juga ada orang lewat, ini kok pintunya bagus sekali aja. Ya, ini siapa yang bikin? Ya. Kadang-kala bilang aja, mas, yang bikin kamu. Kalau bukan kamu tidak bagus kayak begini. Ya. Sehingga kadang-kala apa? Terlontar. Ini yang dulu yang belikan kakek saya begini. Ya. Itu tidak terasa. Maka ketika Allah ingatkan itu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau rusak. Ya. Ya. Kembali kepada tadi. Maka yang akan bisa menyelamatkan manusia di antara jalan-jalan keselamatan itu adalah senantiasa kita mengingat hari perhitungan kita. Hari bahwa kita itu akan disidang. Hari bahwa kita itu akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka tentunya ini senantiasa perlu kita renungi. Ya. Maka mari di sisa-sisa umur kita, ya, yang kita tidak tahu. Ini sudah Rabiul Akhir, ya.
Rabiul Akhir sudah besok masuk tanggal 13. Kalau besok yang mau puasa Yaumul Bid mulai besok, Rabu, Kamis, Jumat, ya. Untuk apa? Persiapan kita. Ya, kita tanggal besok sudah, ya. Rabiul Akhir, ya. Nanti bergeser, ujuk-ujuk ketemu bulan Ramadan lagi, koyo-koyo kayak ini. Maka gunakan, mari di akhir-akhir umur kita, gunakan untuk senantiasa mencari bekal, perbekalan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semoga dengan itu nantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan, akan memberikan keteguhan kepada kita, akan memberikan keimanan kepada kita semakin kuat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita, memberikan istiqamah kepada kita untuk senantiasa berjalan di atas ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai batas akhir yang Allah berikan kepada kita. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, itu insyaallah yang kita sampaikan pada malam hari ini berkaitan dengan 10 jalan-jalan keselamatan yang semoga kita membaca itu akan menjadikan senantiasa bertambahnya keimanan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita untuk dimudahkan mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita ketahui. Karena mengamalkan ilmu itu lebih butuh perjuangan, lebih butuh pengorbanan daripada mencari ilmu. Maka kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu ada kebenaran, itu hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu ada kekurangan, ada kesalahan, itu karena fakirnya ilmu yang saya punyai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni diri saya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik hidayahnya, memberikan istiqamah kepada kita semua. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.